Istri Irjen Verdi Sambo menangis tak henti saat ceritakan kembali penembakan. Yang membuat rakyat tidak puas, publik pemerhati tidak puas. Yang pertama, kenapa sih agak lambat? Itu kejadian dari Jumat kok munculnya Senin. Itu satu. Yang kedua, ada pemberitaan CCTV meninggal kesambar petir, kan gini. Ini kan harus ada penjelasan barang bukti etc, kan begitu. Maaf ya, sampai sekarang saya jangankan ini ketemu saja enggak. Terus terang aja saya juga kesel juga kayak ini. Saya ini dianggap apa sih? Ini maaf aja ya. Saya ini jenderal loh, ya. Saya ini jenderal loh, meskipun RT. Nah itu. Jadi saya memang tersinggung juga dalam hal ini. Terang-terangan aja saya. Sama sekali nggak ada laporan, nggak ada ini. Merintahkan satpam seenaknya saja. Orang seperti Irjen Napoleon Bonaparte ini tentu orang yang nothing tulus kalau bicara tentang institusinya. Mau baik dibilang baik, mau buruk dibilang buruk, jelek dibilang jelek. Semua kebijakan itu ada di Kapolri. Kemudian kedua, tadi Pak Kapolri sudah rilis akan membentuk tim gabungan, sehingga nanti diharapkan dengan transparansi ini nanti masyarakat jadi lebih yakin bahwa penanganannya betul-betul profesional, transparan, dan akuntabel. Ya, sudah tepat ya. Kapolri membentuk tim yang terdiri dari orang-orang kredibel yang saya kenal semuanya. Ada Gatot Edi, ada Bu Firi, kemudian ada Pak Wisnu. Lalu ini nanti akan bergandeng tangan dengan Kompolnas yang saya pimpin dan Komnas HAM yang juga dipimpin oleh Pak Damane dan kawan-kawan untuk mengusut kasus tembak-menembak di rumah Bapak Verdi Sambo. Nah, saya setuju dengan pernyataan Jenderal Napoleon ini, Irjen Napoleon, karena dari sisi penyelidikan dan penyidikan harusnya mudah sekali untuk mengungkapkan kasus ini, asal tidak terhalang tembok apapun. Sekarang saudara E yang polisi membunuh saudara J polisi hanya menjadi menjadi saksi. Nah ini kan tidak masuk akal itu. Ya kan? Misalnya cerita tentang pelecehan tersebut misalnya, itu mudah sekali ditelusuri lalu akan memunculkan kausalitas. Kenapa kemudian Brigadir J tewas? Apakah itu tindakan bela diri? Atau sebaliknya, sebenarnya sesungguhnya tidak ada cerita seperti itu. Istri Irjen Verdi Sambo menangis tak henti saat ceritakan kembali penembakan. Yang membuat Jakarta, rakyat tidak puas, Putri Chandrawati, istri Kadif pemerhati Propam tidak puas. Polri Yang pertama, Irjen Verdi kenapa sih Sambo agak lambat? menjalani trauma healing dengan Kejadian pendampingan dari Jumat kok psikolog munculnya Novita Tandri. Satu. Novita Yang mengungkapkan kedua, ada Putri pemberitaan menangis CCTV terus-menerus saat menceritakan kembali peristiwa baku tembak di rumahnya pada Jumat tanggal 10 bulan 7 2022 lalu itu. Terus-menerus menangis karena harus menjelaskan apa yang terjadi. Kejadian penembakan diceritakan oleh Putri, tapi tidak tuntas dan akhirnya saya menyetop, ujar Novita saat dihubungi Detikcom Rabu tanggal 13 bulan 7. Selama 1,5 jam konseling, Putri terlihat begitu trauma. Apalagi Putri menjadi saksi kunci dalam peristiwa penembakan itu. Saya baru bertemu semalam. konseling selama 1,5 jam. Beliau ya benar-benar dalam kondisi trauma, dampak psikologis besar sekali, apalagi menjadi saksi saat penembakan tersebut, tuturnya.
nothing Selain tulus itu, kalau bicara Novita tentang melaporkan institusi. Putri mengalami Mau baik depresi dibilang seusai baik, mau insiden buruk dibilang tersebut. buruk, jelek dibilang jelek. Depresi Semua itu, kebijakan menurut itu ada Novita, di Kapolri. akan diatasi dengan Kemudian pendampingan kedua, trauma tadi healing. Pak Kapolri Kaget, sudah rilis shock, marah, akan depresi. membentuk tim Ini yang gabungan, sedang dialami sehingga Ibu nanti Putri. Tapi diharapkan dengan ini bisa transparansi dari ini depresi, bisa masyarakat marah jadi lagi, itu lebih bolak-balik yakin sampai bahwa nanti penanganannya semua trauma betul-betul healingnya, profesional, prosesnya transparan, sampai akhir dan jelasnya. akuntabel. Ya, Lebih lanjut, sudah tepat Novita ya. menyebut dirinya akan melakukan Kapolri pendampingan membentuk tim psikologis yang lanjutan terdiri terhadap dari Putri orang-orang sebab kredibel. trauma saya kenal yang semuanya dialami ada Putri Gatot turut Edi, bisa berdampak ada kepada Bufiri, anak-anaknya. kemudian ada Pak Wisnu, Ada akan lalu ini dilakukan nanti akan secara bergandeng tangan intensif. dengan Kompolnas Ibu yang mengalami yang trauma saya seperti pimpin ini, dan Komnas HAM keadaan emosi yang juga tidak dipimpin stabil tentunya oleh Pak anak-anak Damani dan akan kawan-kawan memberikan pengaruh untuk kepada mengusut keempat anak. kasus Tuturnya, tembak-menembak di rumah Kapolri minta kelompok Bapak rentan dilindungi. Ferdi Kapolri Jenderal Sambo. Listio Sigit Prabowo Nah, ingin saya kasus baku setuju dengan tembak yang pernyataan, menewaskan Brigadir J Jenderal Napoleon atau ini, Irjen Nofriansah Yosua karena, Huta Barat. Brigadir dari Yosua sisi penyelidikan diselidiki hingga dan tuntas. penyidikan harusnya Sigit mudah juga sekali ingin hak asasi untuk manusia mengungkapkan kasus korban ini. dilindungi. Asal Dan tentunya tidak kita terhalang harus tembok melindungi apapun. terhadap kelompok rentan. Sekarang Dalam saudara hal E ini yang saat polisi ini membunuh kebetulan saudara menjadi J, korban, polisi dan hanya tentu menjadi kaidah-kaidah harus kita jaga, saksi, menjunjung menjadi HAM saksi. dan undang-undang, kata Ini Sigit kenapa soal dalam kali? jumpa pers di Mabes Ya kan? Polri Jakarta Misalnya, Selasa tanggal cerita 12 tentang bulan 7. pelecehan tersebut Dia misalnya, mengatakan telah itu mudah membentuk sekali tim khusus atau ditelusuri, lalu tim sus akan untuk memunculkan mengusut kasus yang kausalitas. terjadi Kenapa di kemudian rumah Kadif Brigadir Propam J Polri Irjen tewas? Ferdi Sambo ini. Apakah Tim itu sus tindakan itu bela terdiri diri atas Wakapolri, atau sebaliknya Kabareskrim, sebenarnya Iwarsum, sesungguhnya hingga tidak ada Propos. cerita seperti Tim itu. sus ini juga melibatkan pihak eksternal yakni Komnas HAM dan Kompolnas. Diharapkan kasus ini bisa dilaksanakan transparan, objektif, dan tentunya karena khusus menyangkut anggota. Kami ingin peristiwa yang ada menjadi terang, kata Sigit. Komisi Kepolisian Nasional dalam kurung Kompolnas meminta Kepolisian RI bekerja secara terbuka sampai Minggu tanggal 17 bulan 7. Kepolisian belum juga mengumumkan tersangka kasus baku tembak yang terjadi pada Jumat tanggal 8 bulan 7. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies dalam kurung ISES, Bambang Rukminto menilai jika tidak ada kejelasan dari kasus ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian bakal menurun. Apalagi sejak awal, kata dia, pernyataan-pernyataan pihak kepolisian mengenai kasus ini sudah memicu asumsi liar di tengah masyarakat. Kalau diteruskan seperti itu, kalau tidak ada langkah-langkah konkret, tidak ada langkah yang lebih praktis, akibatnya menjadi bumerang bagi kepolisian sendiri. Artinya, kepolisian semakin tidak dipercaya oleh masyarakat, kata Bambang kepada BBC Now Indonesia Minggu tanggal 17 bulan 7. Langkah konkret yang dimaksud Bambang salah satunya adalah dengan mencopot Irjen Sambo dari posisinya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Polri yang tugasnya berhubungan dengan penegakan disiplin dan ketertiban serta mengurus penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Menurut dia, pencopotan Irjen Sambo adalah langkah nyata untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kepolisian benar-benar transparan, profesional, dan akuntabel. Dalam mengusut kasus ini, seperti yang dijanjikan Kapolri Listio Sigit, terlepas dia benar atau salah, karena kaitannya dalam kasus ini dan jabatannya di kepolisian dikhawatirkan juga akan muncul konflik kepentingan antara tim khusus dan tim di Propam itu sendiri, ujar Bambang menjelaskan. Anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto mengatakan, sebagai pengawas kepolisian RI, pihaknya pun meminta kepolisian melakukan prosedur yang sesuai dalam penanganan kasus ini. Apalagi jika kepolisian tidak ingin kehilangan kepercayaan publik. Janji Kapolri untuk melakukan proses ini dengan transparan dan akuntabel, menggunakan scientific crime investigation, harus dilakukan dengan benar, secara terukur dan profesional. Ketika di perjalanan ini ada yang kembali dinilai janggal,
pasti kena respon publik juga akan negatif lagi, kata Wahyu.